silakan, Bu Jen. Selamat malam, saudara-saudaraku yang ada di Palopo, PDKK Mikael, Santo Mikael, ya. Salam sehat bagi Anda semuanya dari Surabaya, eh, Bapak Ibu atau saudara-saudara yang hadir malam hari ini. Saya tadi dengar berasal dari berbagai-bagai macam tempat, ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan di masa pandemi ini bisa diwartakan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Sungguh luar biasa. Ini adalah karena masa pandemi, ya. Nah, jadi dalam masa seperti ini Tuhan berkarya secara luar biasa, ya. Siapa sangka bahwa saya bisa sampai ke Palopo ini, walaupun ya ini lewat zooming, ya, online, ya. Ya, saya perkenalan dulu, mungkin saya belum pernah berjumpa dengan Anda semuanya atau beberapa mungkin yang pernah melihat saya. Nama saya Ibu Jane, suami Hanjaya. Saya beranak dua, jadi pria dan wanita, dan kedua-duanya udah dikaruniai seorang suami dan seorang istri tentunya, dan semuanya ada 6 cucu, ya. Jadi dari anak pertama 3, dari anak kedua 3, ya. Kalau dijumlah ada 3 cowok, ada 3 cewek, ya. Saya sendiri pelayanan saya adalah di SEP Surabaya, SEP Cap gitu ya. Kalau Cap paroki-paroki, saya juga pewarta dari BPK. Saya juga menjadi ibu pembimbing dari sebuah komunitas, yaitu Heman Salvation Ministry, komunitas pujian penyembahan yang berada di BPK PKK Surabaya, ya. Nah, kemudian ya inilah pelayanan saya, hidup saya menjadi pelayan Tuhan sejak tahun 95, ya. Tapi sebelumnya saya adalah seorang guru piano dan juga guru bahasa Inggris. Sekaligus 2 talenta yang Tuhan berikan, ya. Wah, saat itu sebelum hidup baru rasanya wah, sombong banget ya. Luar biasa saya bisa memberikan les bahasa Inggris, saya bisa memberikan les piano, murid saya banyak, ya. Nah, cuman Tuhan berkata, ya, saya minta engkau untuk menjadi pelayanku. Jadi saya mulai pelayanan itu di gereja sebagai organis gereja. Pertama saya tolak, ya. Tapi ya memang Tuhan itu selalu memanggil. Satu kali memanggil orang itu akan terus dipanggil. Dan melalui sakit penyakit suami saya boleh disadarkan untuk saya boleh melayani. Ya, dulu saya pelit. Pelit dengan waktu saya, pelit dengan talenta saya. Nggak perlu. Ya, belum mengenal kitab suci, ya. Nah, kemudian setelah saya hidup baru, saya juga boleh melayani di PDPD, ya, PDPD Persekutuan Doa. Dan tahun 95 saya boleh melayani pewartaan sampai hari ini, ya. Nah, inilah sedikit tentang saya. Nah, hari ini yang akan diwartakan adalah mengenai salib, ya. Karena salibmu aku hidup, aku menang, ya. Semua di sini sebagai anak-anak Tuhan sudah mengalami kebangkitan, kita sudah merayakan Paskah, sungguh luar biasa. Berarti terus-menerus kita harus dibangkitkan dan terus-menerus mengalami kemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus yang disalibkan. Kalau saya boleh tanya, salib, kalau kita melihat salib, ya, itu berarti apa? Orang kalau disalibkan itu berarti orang itu menang atau orang itu kalah? Boleh dijawab serentak, menang atau kalah? Pak Benny? Kalah. Kalah, ya kan? Kalau kita melihat salib, ya, orang itu kok disalib, ya. Wah, ini berarti orang jahat. Ini kalah, orang yang kalah, ya. Kenapa? Yesus pada saat itu ketika disalib dia tidak berdaya memang.
Ya, dia udah lemes badannya, udah panggul salib, jalan dari tempat dia diadili sampai tempat dia disalibkan, jatuh berkali-kali sampai 3 kali, ya, sampai akhirnya ketika disalib, udahlah, aku menyerah aja, tidak berdaya. Apalagi ya zaman dahulu tuh kalau disalibkan itu mati sebagai orang yang hina. Ya, nah sebenarnya salib itu berbicara mengenai kekalahan, ya. Nah, kalau kita berhenti sampai disalib, tapi Yesus ini tidak berhenti disalib. Tetapi Yesus ini setelah disalibkan, dia wafat, tentunya dikubur, tapi kebangkitannya itu, ya, yang berarti apa? Suatu kemenangan. Nah, ya, bukan kekalahan lagi. Ya hanya Yesus satu-satunya yang bangkit dari kubur, mengalahkan maut, membuat kita semuanya ini juga bangkit dan kita menjadi orang-orang yang menang mengalahkan maut seperti Yesus. Ya, nah jadi dia sebetulnya itu tidak perlu disalibkan. Memang dia bukan orang yang bersalah, tidak. Ya, tapi kenapa dia harus mengalami itu? Ya, untuk menggenapi firman Tuhan tentunya. Ya, jadi sehingga saudara-saudara dan saya boleh diselamatkan. Ya, karena apa? Karena Yesus yang disalibkan tadi itu mengalami kebangkitan. Ya, jadi sekali lagi salib setelah mengalami kebangkitan itu berarti suatu kemenangan. Ya, karena melalui kebangkitan. Kalau saya boleh melihat 1 Petrus 2 ayat 24, ya, 1 Petrus 2 ayat 24 boleh ditayangkan. 1 Petrus 2 ayat 24, ya, ada firman-Nya. Ya, oke. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Nah, jadi ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi ketika dia itu memanggul salib, ya, berarti apa yang dia panggul yaitu dosa-dosa kita. Ya, ini di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi di sini di salib itu ada suatu pertukaran. Ya, jadi pertukaran apa? Hidup di dalam dosa, ya. Oleh karena salib itu, maka manusia ini hidup di dalam kebenaran, ya. Jauh dari Tuhan, kemudian ditukar dengan dekat dengan Tuhan oleh karena mati di atas kayu salib itu tadi, ya. Kemudian dia bangkit. Nah, sakit. Nah, di sini ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Nah, Yesus memikul dosa kita dan memakukan dosa-dosa itu di kayu salib. Bilur-bilurnya itu ya, badannya yang penuh dengan bilur-bilur itu, bekas cambukan, itulah yang menyembuhkan Anda sekalian. Jadi sakit penyakit kita ini dipakukan di kayu salib sehingga kita menjadi sembuh. Ya. Nah, jadi di sini dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu itu. Kita kembali kepada hidup yang baru, kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi dari kebinasaan, sebenarnya manusia ini kan binasa kan? Tapi karena salib ada suatu pertukaran. Binasa menjadi hidup yang kekal. Saudara dan saya tidak akan binasa, tetapi mengalami suatu hidup yang kekal di surga. Karena salib Kristus. Ya, oke. Boleh dimatikan, selesai. Ya. Nah, jadi bagi kita salib Kristus itu adalah cara Tuhan ya mengangkat kita semuanya, kita ini ya
yang penuh dengan dosa, itu kita diangkat dari kubangan dosa. Ya, kita ini udah masuk terjerumus di dalam kubangan lumpur dosa. Kemudian kita diangkat kembali sampai kepada permukaan, kemudian kita dibersihkan menjadi ciptaan yang baru dan sungguh teramat sangat baik. Amin semuanya. Kita adalah ciptaan yang baru, amin. Ya, jadi tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, jadi bagi kita sebenarnya salib itu bukan sesuatu yang aib. Ya, aduh, orang kok disalibkan. Ya, banyak sekali orang mengalami aduh salib, kesedihan, kesusahan. Padahal Paulus mengatakan di dalam salib Kristus aku memegahkan diri. Ya, nah salib, karena salib itu memenangkan kita. Dia bilang dalam salib penderitaan. Kalau orang tidak mengalami penderitaan, gak mungkin bisa mengalami kemenangan. Ya, harus lewat penderitaan baru keluar sebagai pemenang. Harus melalui kematian terhadap dosa-dosa yang kita buat. Kemudian mengalami kehidupan. Ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak akan mengalami kebinasaan. Ya, jadi salib itu sebenarnya bukan sesuatu yang aib. Ya, jadi merupakan sesuatu yang menjadikan kita pemenang-pemenang. Oleh karena itu, dalam hidup kita sehari-hari, ya, janganlah kita malu-malu untuk membuat suatu tanda kemenangan. Suatu tanda keselamatan, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang Katolik yang malu untuk membuat tanda salib. Ya, kalau di rumah makan terutama, mereka malu-malu sekali. Ya, mereka sampai sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi di bawah meja membuat tanda salib begini, atau kecil sekali tanda salibnya begini. Ya, mungkin karena malu. Ya, tidak berani terang-terangan. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Biar dilihat orang. Tapi bagi saya ini sudah diselamatkan. Itu mengingatkan kita kepada kemanunggalan Allah sebagai Tritunggal yang Maha Kudus. Kita benar-benar menghormati Dia. Ya, dan itu benar-benar kalau kita buat tanda salib, tanda kemenangan dengan sungguh-sungguh, maka Allah Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus itu benar-benar menjaga kita, menyelamatkan kita dari makanan yang mungkin ada ulatnya, ada bakterinya. Kita benar-benar diselamatkan. Kalau kita berangkat menuju luar kota, kita buat dulu tanda salib dan kita berdoa. Apalagi tanda salib itu mengingatkan kita akan kebersamaan kita dengan sesama manusia. Kalau kita lihat salib begini ya, ini misalnya. Inilah, ini salib. Ya. Nah, ini panjang. Yang vertikal ini vertikal ini panjang. Ya. Berarti apa? Di sini kita melihat dengan salib ini kita diingatkan selalu. Apa? Ya. Bahwa kita ini harus hidupnya ini mengandalkan Yesus. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Sumber kekuatan kita. Kita diingatkan. Dan kita mengandalkan Yesus. Ya, jadi yang panjang ini tadi. Kita mengandalkan Yesus. Nah ini tanda kemenangan yang dalam sekali artinya. Ya, mempunyai makna yang dalam. Tanda kemenangan, keselamatan, kemanunggalan. Ya, macam-macam. Nah, dan juga tanpa melupakan ini. Ya, salib ini tadi. Tanpa melupakan kiri kanan kita, sesama kita. Ya, jadi tanda salib itu bagi umat Katolik ya, umat Katolik selalu kan membuat tanda salib. Ya, jangan malu-malu karena kita dimenangkan. Ini suatu tanda kemenangan luar biasa. Gak usah malu ya, kadang-kadang asal buat tanda salib. Asal-asalan mau makan, makanannya enak bener, nggak, kita doa dulu, begini aja, enggak, itu nggak menghormati Tuhan, ya. Nah, Yesus itu begitu
setia, ya, setia sampai mati di kayu salib, ya, mengingatkan kita. Makanya kalau kita karena kasihnya yang begitu besar ya kepada kita semuanya, ya, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang lemah ini, ya, sampai kalau kita menikah di gereja, ya, maksudnya apa? Kita diberi salib, juga diberi kitab suci, ya, dan juga kita diberi apa? Rosario, ya. Supaya apa? Agar supaya pengantin-pengantin baru ini, suami istri itu selalu kalau cekcok, kalau ada masalah itu mengingat kepada salib yang dikasih sama mama papanya. Yesus itu sudah rela loh mati di salib sebagai orang yang hina karena kasihnya luar biasa. Terus Yesus mengatakan apa? Ya, aku mengasihi kamu. Manusia mengatakan, aku mengasihi kamu. Ini, sebagaimana Kristus mengasihi aku. Aduh, sampai di kayu salib itu berat, saudara-saudara. Dan kita harus mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi sesama. Itu seperti Kristus mengasihi kita. Jadi itu gunanya kalau dalam pernikahan itu ada salib. Makanya di rumah orang Katolik itu banyak salib, ada tanda ininya, Yesusnya. Ya, kalau yang tidak pakai Yesus itu salibnya siapa? Saya nggak tahu siapa yang mati di situ. Bisa juga seorang penjahat yang mati di situ. Tapi kita yakin ini salib Kristus, karena Kristus yang mati di situ. Ya, nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, Yesus itu dengan setia memikul salib apa itu? Menanggung dosa-dosa dan saya. Jadi ketika dia, nah ini hebatnya, ya, dia keluar bangkit dari kubur setelah disalib, dia dikubur, lalu setelah 3 hari dia nggak ada, dia bangkit, ya, seperti firman yang setiap kita dengarkan, ya, minggu hari di mana kubur kosong, ya, menandakan dia hidup, ya. Nah, jadi Yesus meninggalkan kita nanti setelah ini 40 hari, ya, dia akan naik ke surga, meninggalkan kita. Nah, kenapa? Karena apa? Supaya murid-murid itu mandiri, tidak terus dituntun oleh Yesus, sehingga mereka itu beberapa tidak mengerti firman Tuhan, mereka juga tidak berani untuk melakukan pelayanan karena terus Yesus yang melakukan pelayanan. Makanya Yesus naik ke surga dan Yesus mengirimkan Roh-Nya, Roh Kudus, ya, untuk menyertai mereka. Sehingga ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, maka murid-murid tidak akan takut lagi, ya. Nah, jadi kita perlu nantinya mengingat 3 hal, ya, yang harus kita ingat setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus bangkit, dan kemudian Yesus naik ke surga. Ada 3 hal yang perlu diingat. Hal yang pertama, ya, kita harus ingat bahwa ketika Yesus yang disalib itu bangkit dan naik ke surga, itu berarti apa? Bahwa ada jaminan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya dijamin oleh Yesus. Apa jaminannya? Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, ya. Mari kita lihat, ya. Jaminannya apa? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya. Kita bisa baca bersama-sama di rumah, ya. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu. Ya, ini penting sekali, ya. Membaca firman itu harus bersuara supaya kita dengar, ya. Dan ketika kita dengar, maka iman kita boleh bertumbuh. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku.
Nah ini Yohanes, Injil Yohanes mengatakan seperti itu. Di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, nah, oke, boleh dimatikan. Satu, pertama dari hal-hal yang sudah kita alami disalib, ya, kita mengalami kasih Allah yang begitu besar, ya. Lalu kedua, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Ada 3 hal yang harus kita ingat. 1, kita dijamin oleh Yesus bahwa apa? Akan disediakan tempat tinggal di sana. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya mungkin sampai hari ini tempat tinggal kita, kafling-kafling kita belum terbentuk mungkin. Belum selesai dibangun. Mungkin karena kita masih di dunia. Ya, tapi Yesus akan menyediakan rumah tempat tinggal di sana. Ya, atau mungkin sudah ada dan sudah ada namanya satu persatu. Dan saya boleh bertanya, apakah saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini yakin bahwa saudara nanti akan menempati tempat tinggal yang di surga? Yakin atau tidak? Boleh diangkat jempolnya. Ya, yang percaya. Tadi katakan percayalah kepadaku loh. Jangan khawatir, jangan gelisah. Percaya kepadaku. Jadi kita ini sudah dijamin ya nantinya akan hidup di surga. Nah, banyak orang yang ngomong, itu omong kosong ya. Pasti enggak lah ya. Banyak orang kan masih mengumpulkan apa? Wah, harta. Beli rumah. Enggak tahu saya di Palopo apa juga musimnya kayak begitu ya. Jadi ada uang, beli rumah, investasi banyak sekali untuk anak, untuk cucu, untuk apa ya. Lupa bahwa dia harus investasi rumah untuk rumah yang di surga. Lupa ya. Maka saya harapkan kita semua nggak lupa untuk investasi rumah di sana. Siapa yang mau investasi rumah di surga? Ya, Tuhan satu loh untuk saya di kaflingnya di surga. Ya, satu untuk anda semuanya di sini. Ya, yakin dan percaya kita dijamin. Ya, asal ya tapi ada syaratnya juga ya. Nah, dijamin asal apa? Nah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Allah yang tekun. Menjadi anak-anak Allah yang siap, yang setia, yang taat, siap untuk melakukan perintahnya. Ya, siap untuk melaksanakan kehendaknya, apa yang dipesankan oleh Tuhan. Baru kita dijamin kalau kita ini benar-benar hidupnya berkenan bagi Tuhan. Ya. Saudara masih ingat amanat agung dari Yesus kepada para murid? Sebelum murid Yesus naik ke surga, apa amanat agung apa yang diberikan? Ya. Nah, mari kita boleh baca Markus 6 ayat 15. Atau juga Matius bab 28 ayat 19-20 ya. Kita lihat Markus 16-15 yang pendek aja. Oh, Markus 16, maafkan. Bukan 6. Markus 16 ya. Saya tulisnya salah mungkin ya. Markus 16. Oke, saya bacakan aja ya. Markus 16, pendek kok ini. 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi setelah kebangkitan Kristus ini, ya, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada muridnya setelah ia bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga, ya ini berjalan bersama-sama ya, selalu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ya, karena cintanya Yesus kepada murid-murid.
Ya, karena mereka juga mungkin ketakutan ya, karena gurunya mati dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Yesus setelah bangkit, nomor satu Yesus datang kepada para murid. Ya, lalu Yesus berjalan bersama para murid, ya, akan ditemui di Galilea, ya, dan di sana Yesus menceritakan dan sebagainya, ya, bahwa dia nanti akan naik ke surga, dan setelah selesai bercerita, memberikan perintah amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkan kepada mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu hari ini, ya, untuk pergi. Ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka. Berarti kita harus menginjil, menjadi saksi Kristus. Setelah engkau menerima Roh Kudus, para murid, ya, bacaan-bacaan sekarang ini kisah para rasul ya, di mana Petrus berkhotbah, di mana Petrus sudah menerima Roh Kudus, sudah Pentakosta, ya, jadi mereka tidak takut lagi karena mereka disertai oleh Roh Kudus yang memimpin, membimbing, ya, sehingga apa? Mereka memberitakan Injil kemana-mana. Nah, inilah perintah Tuhan. Apakah kita sudah memberitakan Injil atau bersaksi kepada keluarga di Yerusalem dan di Yudea, lebih jauh lagi kepada orang-orang di gereja, paroki, dan Samaria, lebih jauh lagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan sampai ke ujung bumi, dan. Apakah kita sudah mewartakan kabar sukacita, atau kita pakai mulut kita hanya untuk melecehkan orang, mengutukin orang, ngomel, marah-marah, sumpah serapah. Banyak hal-hal negatif yang keluar dari mulut kita. Sampai hari ini apakah masih begitu? Apakah kita masih harus tunggu lagi untuk diselamatkan, ditebus dosa kita? Menunggu Yesus datang untuk mati lagi? Yesus mati cuma satu kali, tapi nanti dia akan datang untuk kedua kalinya, dan nah di sini dia akan mengadili kita, menghakimi seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, apakah kita mendapatkan jaminan masuk surga itu? Apakah Anda semuanya sudah melakukan pemberitaan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Yesus, amanat agung yang diberitakan, menjadi saksi Kristus, hanya memberikan kesaksian tentang kebangkitannya, tentang dia mengalahkan maut, tentang saya diselamatkan, saya disembuhkan, ya. Nah, sungguh luar biasa kita hidup di bumi ini sementara, ya, dan kelak kita akan bersama-sama kembali dengan dia ke surga. Kalau tadi sekali lagi kita menuruti perintah-perintahnya dan kita benar-benar hidup di dalam kekudusan seperti Yesus itu kudus, ya. Nah, jadi mulai sekarang ini, tapi saya percaya semua udah kudus. Karena baru-baru sudah mengaku dosa kan ya. Masa Prapaskah, kemudian kita mengaku dosa. Amin. Semua udah mengaku dosa ya pada waktu masa Prapaskah, atau mungkin tidak ada pengakuan dosa. Ya, saya nggak tahu di Palopo apa Romo memberikan pengakuan dosa atau secara massal melalui YouTube, melalui Zoom, ya, saya tidak tahu, tetapi kita bisa setidaknya kalau memang tidak ada, ya, kita bisa mengaku kepada Tuhan. Pada saat Ekaristi minta ampun, Tuhan kasihanilah kami, benar-benar minta ampun. Darah Yesus waktu tong itu, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus ampuni aku, sembuhkan aku. Ya, dan darah Yesus menjadikan aku baru. Saudara masih ingat ceritanya Longinus ya namanya, itu serdadu yang menombak Yesus lambungnya sampai darahnya itu nyiprat ke dia, itu langsung muncrat ke dia begitu. Itu matanya sakit loh, ya, dan kena
cipratan darah itu, kemudian apa? Matanya itu bisa sembuh. Dan dia melihat bahwa Yesus yang disalib itu memiliki kuasa kesembuhan. Sungguh dia Allah. Dan mempertobatkan orang ini, dan dia juga menjadi martir, menjadi santo kalau nggak salah. Ya, menjadi santo. Jadi sungguh luar biasa, ya. Jadi itu yang pertama tadi. Ada jaminan ketika kita setia kepada Tuhan, kita mengikuti perintahnya, amanat agungnya terutama, ya, dan kita hidup kudus, ya. Kitab suci. Baca kitab suci, perintah-perintahnya banyak sekali, ya. Oke, itu jaminan. Kita semua dijamin untuk mendapatkan kafling di sana. Yang kedua, ya. Hal yang kedua kita harus ingat bahwa tidak takut menjalani kehidupan. Kita tahu bahwa karena salib Kristus, kita menjadi hidup, kita menjadi menang. Kita dijamin untuk masuk ke kerajaan surga. Yang kedua, kita tidak boleh takut menjalani kehidupan ini. Ya, jadi menjalani kehidupan kita tidak boleh takut. Murid-murid itu berjalan bersama-sama dengan Yesus, ya, selama berapa tahun? 3,5 tahun, ya. Nah, kini saatnya, pada saat Yesus naik ke surga, ya, Yesus disalib, mati, naik ke surga, saatnya mereka ditinggalkan, ya. Dan Yesus diberikan apa? Roh Kudus. Apa mereka takut lagi? Mereka sudah tidak takut lagi untuk menjadi rasul-rasul yang menginjil. Ya. Nah, Roh Kudus membuat mereka menjadi saksi Kristus. Demikian saudara dan saya. Ya, sudah kita tidak perlu lagi khawatir ketika kita hidup dalam masa pandemi ini. Kita tidak usah lagi mengalami ketakutan. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah menyelamatkan kita. Berarti dia hidup. Yesus yang sudah mati, yang bangkit, naik ke surga, itu hidup. Dan kita diberi penolong Roh Kudus. Roh Kudus menolong. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus itu menuntun kita kepada jalan yang benar. Oleh karena itu kita sudah tidak perlu lagi khawatir ketika kita hidup di dunia ini. Ya, saudara masih ingat murid-murid Kristus ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus, ya. Mereka pertama-tama mengalami ketakutan, ya. Yesus mati. Aduh, gimana kita ini? Ya, kemudian mengalami Yesus bangkit. Waduh, di mana mayatnya? Ya, nah ini mereka udah lupa bahwa setelah 3 hari dia bangkit. Mereka ketakutan, mereka kunci pintu. Nah, ini orang yang belum hidupnya baru, belum mengalami Yesus, ya, yang bangkit, maka mereka ketakutan. Mereka tutup pintu erat-erat, ya. Tapi karena Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Oh, mereka melihat Yesus yang bangkit. Kemudian mereka sukacita, mereka dipenuhi dengan sukacita. Ya, tapi saudara dan saya selalu mengalami kebangkitan Kristus. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita percaya itu adalah orang yang bahagia. Ya, murid-murid Kristus itu ketakutan sampai ketika mereka mengalami, oh Yesus katanya bangkit. Lalu apa? 2 orang ini murid ketika Yesusnya udah mati, ya udahlah dia bangkit katanya. Mereka pulang ke Emmaus kan? Cerita dalam bacaan liturgi ada kan? Pulang ke Emmaus. Dalam perjalanan pulang Yesus menampakkan diri. Ya. Tapi mereka tidak tahu, tidak sadar. Mereka baru sadar ketika mereka melihat Yesus memecah-mecah roti. Ketika mereka tiba di sana. Lalu ketika mereka, oh ini Yesus. Ini Tuhan kita. Yang hidup benar-benar bangkit. Tadinya cuma dongeng aja lah. Itu cerita bohong lah kayaknya ya. Hoax kalau zaman sekarang.
Tapi mereka tidak jadi tinggal di Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem. Kembali kepada hidup yang baru. Mereka tidak mau kembali kepada hidup yang lama karena mereka merasakan bertemu dengan Yesus sendiri yang hidup. Makanya saudara dan saya sekarang hidup ini dalam masa pandemi, mungkin kita kehilangan kerjaan, mungkin kita dalam keadaan sakit, kita nggak usah takut. Kita harus percaya, kita bersyukur karena Yesus telah bangkit dan akan memberi kemenangan kepada saya. Saudara, dalam kantor saya itu ada 2 orang yang kena COVID. Ya, yang pertama itu awal-awal COVID, tanggal kurang lebih 15 Maret, awal di Surabaya. Ya, dia terkena COVID, berkumpul dengan teman-temannya, kemudian dia bilang hari Jumat masih masuk, Sabtu Minggu dia sakit dan dia telepon sama menantu saya, dia bilang sakit, badannya panas, tidak ada rasa. Wah, cepat masuk rumah sakit. Lalu dia ke rumah sakit umum yang satu-satunya rumah sakit yang masih merawat orang-orang COVID. Dan dites di situ, di swab, dia COVID. Dan dia tinggal di sana selama 9 hari, 10 hari. Kemudian banyak yang menyusul, lalu kemudian di di swab lagi negatif. Selama dia sakit, kami kebingungan. Kami tinggal satu kantor, satu ruangan. Dia hari Jumat itu, Sabtu tidak masuk, Minggu sakit. Berarti 4 hari sebelumnya itu sudah mulai COVID dia. Apa yang kami lakukan? Ya, saya sedikit ketakutan. Saya juga tidak mengerti apa yang harus dilakukan karena waktu itu belum ada masker-masker. Ya, dan kemudian apa yang kami lakukan? Kami hanya berdoa. Berdoa kepada Yesus yang hidup. Menyanyi, memuji Tuhan Yesus, Engkau hidup, Engkau berkuasa atas kami, Engkau melindungi kami. Kami baca Mazmur 91. Anak saya, suami terus setiap hari. Sampai kami hitung 1 minggu, 2 minggu. Kami tidak terkena COVID. Kemudian sampai kami tunggu 1 bulan. Kami tidak mengalami. Dan anak saya bilang, percaya pada Injil. Firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu melindungi kita. Karena dia adalah Allah yang bangkit. Yesus yang bangkit. Berarti kita dilindungi kalau kita harus percaya. Bahwa dia menjamin kehidupan kita. Ya, jangan menjalani kehidupan dengan takut. Kalau kita takut, maka itu yang kita imani dan itu yang terjadi. Ya, maka kita menyerahkan seluruh ketakutan kita kepada Tuhan. Seluruh masalah kita kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan bahwa bersama-sama ya. Ayo, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara punya masalah apa? Saudara punya rasa ketakutan? Punya rasa khawatir, was-was akan masa depan? Ingat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Ada amin? Amin? Amin. Oke, silakan ya. Jadi sekali lagi, bagaimana cara menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, menyerahkan masalah kepada Tuhan, kekhawatiran kepada Tuhan dengan berdoa, bersekutu, berelasi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga penting untuk menguatkan kehidupan kita. Sehingga kalau ada badai, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, rumah bait ini tidak akan roboh. Tapi kita tetap berdiri, kita teguh berdiri. Ya, siapa yang berani melawan kita? Tidak ada. Virus tidak melawan kita. Karena kita berdiri di atas firman Tuhan. Ya, dan kita berelasi dengan Tuhan sehingga kita dipenuhi dengan rohnya, dipenuhi dengan Roh Kudus yang menuntun, melindungi, membawa kita kepada kesembuhan, kepada jalan yang benar. Ya, nah itu hal yang kedua. Sekarang yang ketiga yang harus diingat, yang tadi Tuhan Yesus menjamin hidup kita di sana. Yang kedua, tidak takut akan dalam menjalani kehidupan selama di bumi ini. Tetap percaya kepada Tuhan, ya. Nah, yang ketiga
adalah supaya kita melihat dan bertemu dengan Dia kembali. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Supaya apa? Kita dapat melihat dan bertemu dengan Dia. Ya. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka murid-murid itu melihat, ya kan? Langsung naik. Mereka terbelalak matanya, terus dipandang ke atas. Kemudian malaikat datang kan? Ya, hei, apa yang kau pandang? Mengapa kamu terus terkagum-kagum melihat ke sana? Ya, ingat, Dia nanti akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Itu pesannya, ya. Untuk apa? Menjemput kita supaya kita bisa bertemu dengan Dia, bertemu dengan Yesus, lalu dibawa naik ke surga. Maksudnya begitu, ya. Lalu orang-orang bilang, apakah itu benar? Ya benar, tapi di Alkitab ada yang bilang, aku datang sebagai pencuri, untuk mencuri di malam hari. Nah ini bagaimana ini? Ya, Yesus datang, Dia bilang aku datang. Yohanes 10 ayat 10a, sebagai pencuri. 10b, aku datang untuk memberi kamu hidup. Hidup dalam kelimpahan. Ya. Nah, tapi mengapa datang sebagai pencuri? Itu kepada orang yang tidak setia. Orang yang tidak berjaga-jaga. Orang yang tidak tahu. Tiba-tiba pencuri datang. Pencuri itu, Yesus datang sebagai pencuri. Ya, tentunya yang melakukan pencurian itu adalah iblis. Ya. Jadi iblis itu mau mencuri kita supaya kita tidak berjaga-jaga, supaya kita tidak bersiap-siap untuk mau bertemu dengan Tuhan. Maka kita dicuri. Dicuri apanya? Ya dicuri ini fokus kita kepada Yesus. Jangan doa lah, enggak doa. Jangan baca firman, enggak usah lah, enggak baca firman. Nah ini kita dicuri. Pandangan kita dialihkan. Supaya tidak beralih ke Yesus. Tidak berfokus kepada Yesus. Itulah orang yang tidak berjaga-jaga. Dialihkan aja. Mengikuti dunia. Mengikuti perkataan iblis. Mengikuti perkataan orang-orang dunia. Sehingga pencuri itu membunuh. Membunuh apa? Membunuh jiwa kita. Jiwa kita sudah tidak bisa memuliakan Tuhan lagi. Nah ini akhirnya kita binasa. Nah ini pencuri datang di waktu malam. Yesus datang sebagai pencuri. Seperti membinasakan anak-anak Tuhan ini. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu apa? Selalu siap berdoa seperti 5 gadis bijaksana. Minyaknya supaya tidak habis. Terus rohnya dikobarkan terus menerus. Ya. Dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan hidup berkomunitas, pede, dan juga melayani, memberitakan firman, menjadi saksi yang hidup. Nah itulah orang yang akan nanti mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Jadi saudara sekali lagi, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, nanti Tuhan jemput dan ketemu dengan kita, anggota PD Immanuel, Mikael Palopo, akan semua kita diangkat ke surga bersama-sama dengan Dia, baik dalam kehidupan hidup pada waktu masih hidup ataupun sudah mati. Amin. Siapa percaya? Ya. Nah, berarti jaga kehidupan kita. Waspada, berjaga-jaga setiap hari, memperbanyak doa, jam doa, membaca firman, ya, dan juga berkomunitas. Dan juga hidup pelayanan. Menjadi saksi Kristus aja. Di rumah, dimanapun. Ya. Supaya banyak orang mengenal Kristus. Itulah yang nanti akan ditanyakan kepada kita ketika kita masuk surga. Ya. Ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mengadili kita. Nah sekarang kita sekali lagi selamat semuanya. Ya, kita sekali lagi percaya kita sudah selamat, itu adalah karena anugerah Tuhan. Ya, oleh karena itu hendaklah kita selalu mengucap syukur karena Yesus sudah ada di surga dan Dia hidup memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita dijamin untuk masuk sana.
Yang kedua, kita tidak takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini karena Roh Kudus beserta dengan kita. Yang ketiga, yaitu bahwa kita dapat melihat dan bertemu dengan Dia. Itulah karena Yesus masuk ke surga, pulang ke rumah Bapa, untuk nantinya Dia datang kembali menjemput kita semuanya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Namun harus ada persyaratan bahwa respon kita terhadap semuanya ini adalah hidup yang setia, taat, melakukan kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi saudara, memang dalam kehidupan kita perlu berkorban, cross, panggul salib, menyangkal diri dan ikut Kristus, ya. Salib tentunya apa? Banyak penderitaan yang kita alami. Penderitaan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan kebenaran, tapi kita tetap tersiksa hidupnya. Atau salib karena kesalahan sendiri, tetap dipanggul. Tapi ingat, ikut Yesus, fokus kepada Yesus, selalu berelasi dengan Yesus, siap berjaga-jaga. Ya, no cross, tidak ada salib, tidak ada mahkota, no crown. Karena ketika kita ada di surga, kita diberi mahkota. Saya akan memberikan suatu cerita, saya tutup dengan cerita, yaitu suatu kejadian di Siberia. Ya, di Siberia itu banyak orang Kristen yang dibantai. Ya, orang Kristen yang dibantai, yang digantung. Ya, karena mereka menyangkal para orang-orang yang datang, prajurit membawa senjata itu, ya. Mereka menyangkal para prajurit karena prajurit mau orang-orang Kristen ini menyangkal Yesus. Siapa di sini yang menyangkal Yesus? Gak ada yang mau. Oke, satu orang ditanya, tidak mau, gantung. Orang kedua sampai ke 40, tidak ada yang mau menyangkal Kristus. Gantung semua. Dan yang terakhir, serdadu ini melihat 40 orang digantung. Mereka itu kemudian bisa kelihatan menyala terang. Ada terang cahaya di dalam diri mereka sehingga serdadu ini silau. Dan akhirnya dia bertekuk lutut dan dia menyembah. Dan di situ dia menangis, dia menyesal apa yang telah dia perbuat. Dan baru dia percaya bahwa mereka pengikut Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi 40 orang Kristen itu mempertobatkan serdadu ini. Karena mereka melihat cahaya yang begitu terang. Dan mereka mengatakan, benar, Yesus adalah Tuhan. Dan akhirnya orang ini benar-benar ke 40 martir itu tadi. Mereka masuk surga. Penyalipan, mengalami salib, ya, mengakui Yesus adalah Tuhan. No cross, no crown. Jadi hidup kita memang kita menderita, mungkin karena orang-orang yang kurang percaya itu pada Tuhan, melawan kita, menentang kita. Tapi percayalah, kita berkorban untuk menyelamatkan banyak orang. Kita berkorban dengan pengorbanan ini, maka kita akan nantinya dimenangkan bersama dengan Kristus, bersama-sama ada di surga. Karena salib Kristus, maka kita boleh dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami percaya, walaupun kami tidak melihat Engkau disalib, Engkau naik ke surga, Engkau bangkit. Kami hanya tahu dari kitab suci. Namun kami percaya, dan bagi orang yang percaya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami percaya bahwa darah-Mu menyucikan dan memulihkan hati kami. Hanya Kau, Tuhan.
di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan yang baru. Darahmu menyucikan. Darahmu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan kau segalanya. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kau segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu hidupku. Karena salibmu, karena salibmu, bersama-sama aku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salibmu Engkau berkuasa, Engkau sanggup untuk melakukan mukjizat bagi kami semuanya di tempat rumah kami masing-masing, di mana saja kami berada. Karena salibmu Tuhan, Engkau sanggup menjadikan kami baru. Bagi saudara yang masih merasa ada kesalahan-kesalahan, dosa yang masih diperbuat, keterikatan akan dosa, percayalah kita sudah mengalami Paskah. Dan oleh kebangkitan Yesus, oleh salib Kristus, maka saudara saat ini akan dimenangkan. Dan saudara mengalami suatu hidup yang baru. Tuhan katakan jangan engkau kembali kepada kehidupanmu yang lama. Terus kerjakan keselamatan, karena aku telah menyelamatkan engkau. Saat ini ketika engkau datang, engkau bayangkan salib Kristus, Yesus yang mengeluarkan darah, darahnya mengalir. Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan kemenangan kepada saudara yang saat ini sakit. Oleh bilur-bilur Kristus engkau disembuhkan saat ini. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Ketika engkau saat ini berada dalam hidup mati rohani, Anda sudah tidak lagi pergi ke gereja, dekat dengan Yesus, jarang berdoa, tidak lagi membaca kitab suci, merasakan bahwa misa online itu tidak enak. Tetapi saat ini engkau akan disembuhkan dari perasaan itu.
Tuhan minta engkau berdoa, engkau datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini bayangkan Yesus hadir di hadapanmu, di rumahmu. Yesus hadir. Yesus yang sudah bangkit, tidak lagi disalib, tetapi Yesus yang bangkit. Dia ada di dalam rumahmu dan berkata, damai sejahtera bagimu. Biarlah saat ini bagi saudara yang sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan, oleh salib Kristus, saat ini saudara dijamah dan Tuhan sendiri akan membawa saudara dekat kepada Dia. Rasakan kehadirannya. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, agar Dia boleh menjamah, membangkitkan, dan sungguh memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh mendapatkan kemenangan. Kami boleh mendapatkan hikmat yang daripada Yesus sendiri. Bahwa kami harus senantiasa datang berelasi dengan Tuhan. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini merupakan suatu titik pemulihan di mana Anda akan mengalami kebesaran Kristus dalam hidupmu. Pandang salib Yesus. Di dalam salibnya engkau akan bermegah dan engkau akan mengalami kemenangan. Keluar dari masalahmu, keluar dari sakit penyakitmu untuk boleh disembuhkan, untuk boleh mengalami jalan keluar sehingga engkau dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati. Amin.